Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Husnul Hatimah. Saya dari kelas APN 3B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan yang ada di negara Prancis. Negara Prancis merupakan salah satu negara yang terletak di bagian Eropa Barat. Secara historis dan budaya, Prancis termasuk dalam salah satu negara paling penting di dunia barat. Mengapa demikian? Karena negara Prancis memainkan peran yang sangat signifikan dalam urusan internasional dengan memiliki negara koloni di setiap sudut dunia. Negara Prancis berbentuk negara republik yang demokratis, di mana menjunjung prinsip pemerintahan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai sebuah negara republik, Prancis menjalankan pemerintahan dengan mengusung sistem semi-presidensial, di mana seorang presiden bertindak sebagai kepala negara dibantu dengan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan semi-presidensial memiliki makna penggabungan presiden terpilih untuk menjalankan tugas-tugas politik dengan 25 perdana menteri yang memimpin dan bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana Menteri tersebut ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk urusan pemerintahan dalam negeri. Tetapi Presiden tetap memainkan peran pengawasan, bertanggung jawab dalam urusan luar negeri, dan memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan untuk hal-hal yang dianggap darurat. Menurut Maurice Duverger, sistem pemerintahan semi-presidensial seperti yang diterapkan di Prancis memiliki ciri-ciri utama. Yang pertama, pusat kekuasaan berada pada satu majelis perwakilan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, presiden dipilih secara langsung maupun tidak langsung dan bertanggung jawab kepada majelis perwakilan. Yang ketiga, para menteri sebagai bagian yang membantu kinerja presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Negara Prancis memiliki pemisahan kekuasaan. Yang pertama, eksekutif. Yang kedua, ada legislatif. Dan yang ketiga, ada yudikatif, di mana setiap lembaga memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang berbeda-beda. Selanjutnya, sebagai kepala negara, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar yang berkaitan dengan kedudukan dan integritas bangsa, yang dimana mengangkat Perdana Menteri, membubarkan Majelis Nasional, memberhentikan Dewan Menteri dengan persetujuan Perdana Menteri, meminta parlemen untuk mempertimbangkan kembali undang-undang sebelum diterbitkan, merujuk perjanjian dan beberapa hukum ke referendum, dan yang terakhir memaafkan pelaku kejahatan dan meringankan hukuman. Pada pasal 21 Undang-Undang Prancis, Perdana Menteri secara konstitusi ditentukan untuk yang pertama memimpin pelaksanaan pemerintahan, yang kedua memiliki kekuasaan mengatur, yang ketiga sebagai pertahanan nasional, yang keempat pelaksanaan undang-undang, dan yang terakhir pengangkatan aparatur sipil dan militer. Dilanjutkan pasal 22. Perdana Menteri dapat memimpin kabinet apabila dikehendaki oleh Presiden dan keputusan-keputusan Perdana Menteri memerlukan kontrasain dari para menteri lainnya jika keadaan menuntut. Kekuasaan legislatif menggunakan sistem dua pintu, terdiri dari Majelis Nasional dan Senat, di mana Majelis Nasional menjalankan masa jabatan 5 tahun dan memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Perdana Menteri dan kabinetnya. Sedangkan Senat memiliki masa jabatan 6 tahun dan dipilih oleh Dewan Pemilih dengan sistem tidak langsung. Sebagai negara republik yang demokratis, Prancis menjalankan proses pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu Prancis diikuti oleh berbagai macam golongan partai politik, mulai dari konservatif, komunis, sosial, demokratis, dan nasionalis.
Dengan sistem multipartai yang ada, pemilihan umum Prancis memiliki 4 prinsip. Ada universal, personal, bebas, dan rahasia. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai bagaimana sistem pemerintahan yang ada di negara Prancis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.